Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Pertama-tama aku mau makasih sama kakak tua, sama Hearst Production, dan aku sangat berterima kasih diperbolehkan untuk bergabung di film ini. Karakter Nida tuh menurut aku kekonyolannya sampai hari ini mungkin mirip, mungkin ceplas-ceplosnya karakter Nida itu hampir mirip sama seorang Tasya. Karena kelihatannya natural banget tadi. That's right. Terus, itu tuh memang pasti di setiap karakter ada salah satu ciri khas dari diriku sendiri yang aku masukin di karakter itu gitu. Dan buat karakter Nida tadinya tuh di skrip mungkin penjelasannya tuh hanya tomboy gitu ya Mas Kristo. Yeah. Tapi tiba-tiba makin kesini tuh makin ngobrol lagi sama Om Kito, sama Baba Rudi gitu. Kita ngegali lagi apalagi ya yang bisa dimasuk-masukin dari karakter ini gitu. Nah, halo semuanya. Terima kasih pertanyaannya Kak. Ini adalah satu film yang sisi dramanya cukup banyak. And honestly untuk bagian hantu itu sendiri, aku tidak sampai menggali banget karena peran aku di awal semasa hidupnya tuh sudah sangat menantang. Kayak pertama dia bukan orang berkebangsaan Indonesia ya, dari bahasanya juga berbeda, dari psikologi juga berbeda. Aku sendiri dalam hidup aslinya kan belum punya anak, di sana udah punya anak, rasanya berbeda. Terus dia gitu dari kasta, dari era hidup juga bukan hidup di zaman sekarang. Kita kadang ngobrol sama anak 5 tahun di bawah kita aja udah beda kosakatanya. Ini bagaimana dengan menjadi orang yang hidupnya 10, 20, 30, 40 tahun lebih early daripada kita yang sebenarnya gitu. Udah gitu di sini kan diceritakan dia itu sebenarnya adalah seorang istri dari jenderal Jepang. Itu pun juga pasti cara hidupnya berbeda dengan kelas identitas kelasnya dia gitu. Jadi menurut aku itu sudah menjadi tantangan yang cukup banyak ya untuk aku pikirkan. Jadi aku jujur lebih banyak fokus di situ sih. Oke. Saya kayak orang stroke ya. Itu saya belum stroke. Oh iya benar. Setelah main film itu, saya stroke. Oke. Acting stroke tiba-tiba pernah jadi stroke gitu ya. Pura-pura stroke. Terus setelah film itu saya stroke beneran. Satu. Yang kedua, waktu syuting yang sama Tasya tadi bilang yang adegan yang di ngadep Khalif itu ada beneran. Kalau kalian perhatiin, waktu yang bayang ngadep Sazal itu ada beneran. Kalau percaya, nonton lagi kalau nggak percaya. Kak, beneran. Itu karena gini, itu setannya yang datang setan Kristen. Bang, saya baca Bismillahirrahmanirrahim nggak ngerti dia. Gimana nggak serem coba? Ini kita baru tahu ternyata setan ada agamanya juga ya. Ada mas. Oke, benar-benar. Ide awalnya itu kan memang dari para eksekutif produser kita ya, yang pengen menggabungkan dua culture, dan kebetulan banget, gue mau bilang alhamdulillah enggak ya, kita kan seperti dijajah sama Jepang, dan kebetulan juga gue udah pernah berapa kali berkonten, gue punya konten horor, udah pada tahu kan ya. Nah, gue sempat bersinggungan sama beberapa sosok yang memang mereka adalah orang Jepang yang ibaratnya entitasnya tuh nyangkut lah di negara kita gitu. Jadi ketika ide ini dibawa kayak ini real sih menurut gue, karena gue sempat berapa kali ketemu. Nah, waktu Mas Kristo, Bang Upi dan juga Baba berdiskus dan segala macam, kayak pengen tahu deh di hotel ini tuh memang ada apa aja, dan pas banget memang sosok Satsuko ini gue garis bawah ya, ini nggak dibuat-buat ya, karena memang adanya di lantai 2. Jadi emang ada, jadi sosok Satsuko itu tuh bukan by design kayak kita buat yang serem kayak gini, enggak. Jadi memang ini apa yang dilihat sama paranormal yang waktu itu sempat Reki lah sama Mas Kristo gitu. Jadi emang dibentuk dari apa yang dilihat gitu. Mungkin kalau di DMS tahu Mas Wisnu bisa gambar, nah ini paranormalnya ngasih tahu ciri-cirinya itu seperti itu gitu. Makanya kenapa di sini kan ibaratnya hantu utamanya adalah si Satsuko ini. Nah, tapi kan ada hantu-hantu pendamping lainnya. Itu bukan diada-adain, itu memang ada. Oh, hantu-hantu baik tadi ya, kan yang jahat katanya Satsuko doang katanya. Kata siapa jahat? Sini baik loh. Orang baik ya. Orang terbohong. Oke. Ya karena sebenarnya filmmakernya
suka horor tahun 90-an, mungkin pada ingat Ju-on, The Ring waktu itu ya. Ya, kami tuh mau bawa nuansa itu balik ke film ini. Dari pertama sampai habis, orang tuh nggak menebak-nebak, terus suspense, terus kemudian ada thrillingnya gitu, tegangnya, depresinya gitu. Semoga terdeliver ya sama film tadi gitu.